Seorang wanita kaya ingin putranya yang nakal menjadi lebih dewasa. Jadi ia memutuskan untuk mengirimnya ke pedesaan agar didisiplinkan. Ia menemukan seorang gadis miskin yang sangat berprestasi dalam belajar. Selama gadis itu dapat mengubah sifat pemberontak putranya, wanita itu berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan nenek gadis tersebut. Mendengar hal itu, gadis itu segera setuju. Tak lama kemudian, kepala pelayan membawa anak laki-laki itu ke sana. Begitu melihat lingkungan sekitar, anak itu menunjukkan wajah jijik dan berkata bahwa ia tidak akan pernah tinggal di tempat sekumuh ini. Wanita kaya itu merasa putranya sangat tidak sopan. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan membawanya pulang sampai ia memperbaiki sikapnya. Anak itu mengira ibunya hanya sedang menakut-nakutinya. Namun ketika ia melihat ibunya benar-benar pergi dengan mobil, ia mulai panik dan menangis, memohon agar dibawa pulang. Tidak peduli seberapa keras ia memohon, ibunya tidak luluh. Pada akhirnya anak itu tidak punya pilihan selain pergi ke rumah gadis tersebut. Namun begitu memasuki rumah, ia langsung mengeluh bahwa rumah itu terlalu sederhana dan kumuh. Melihat betapa enggannya anak itu, gadis tersebut langsung membawanya ke kandang babi di belakang rumah dan berkata bahwa ia bisa tidur bersama babi-babi itu. Anak itu langsung marah besar, mengira gadis itu sengaja mengerjainya. Ia pun menumpahkan semua biji jagung yang telah disimpan gadis itu untuk diberikan kepada babi, sambil berkata bahwa ia hanya ingin membuat gadis itu kesal. Gadis itu sangat marah. Detik berikutnya ia menangkap anak itu dan memukul pantatnya dengan sikat yang ada di dekatnya. Anak itu langsung berteriak kesakitan dan akhirnya menurut dengan patuh. Sebagai hukuman, gadis itu menyuruhnya membersihkan kandang babi sebelum pergi meninggalkannya. Malam harinya, anak itu akhirnya selesai membersihkan kandang tersebut. Gadis itu kemudian memberinya semangkuk bubur, tetapi ia malah mengeluh bahwa makan malamnya terlalu sederhana. Ia berkata bahwa jika gadis itu tidak memasakkan makanan kesukaannya, ia lebih baik kelaparan. Gadis itu bahkan tidak mau meladeninya. Setelah selesai makan, ia langsung pergi. Anak itu sangat kesal dan bersumpah tidak akan pernah memakan makanan seperti itu. Namun, larut malam itu juga, ia tidak mampu menahan lapar dan akhirnya menghabiskan semangkuk bubur tersebut. Keesokan paginya, gadis itu membangunkannya untuk bekerja. Anak itu sangat tidak senang dan berkata bahwa hari itu adalah ulang tahunnya. Namun, ibunya justru meninggalkannya di tempat yang mengerikan ini. Tak lama kemudian, tangisannya menarik perhatian nenek gadis itu. Untuk menghiburnya, sang nenek memberikan beberapa permen yang telah lama ia simpan. Namun tanpa diduga, anak itu melemparkan permen tersebut ke tanah dan berkata bahwa ia tidak menyukai permen seperti itu. Saat ia mengira nenek itu akan marah, sang nenek malah mengeluarkan sejumlah uang dan meminta gadis itu membelikannya kue ulang tahun. Anak itu langsung merasa bersalah dan mengatakan bahwa ia tidak lagi menginginkan kue. Malam itu, gadis tersebut membuat sebuah kue dari telur dan meletakkan lilin di atasnya. Setelah sang nenek menyalakan lilin, gadis itu mengenakan mahkota bunga di kepala anak tersebut. Anak itu merasa sangat terharu. Sebenarnya, kedua orang tuanya selalu terlalu sibuk bekerja sehingga tidak pernah memperhatikan ulang tahunnya. Ia tidak pernah menyangka bisa merasakan kembali kehangatan sebuah keluarga melalui gadis itu dan neneknya. Setelah mengucapkan harapannya, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak meneteskan air mata kebahagiaan.